Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran ya, berdasarkan fakta, data, dan realita ya. Teman-teman, saya kasih tema ini ya, perang bukti di media sosial antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Demi apa, gitu kan? Demi apa itu maksudnya itu ini suami istri gitu kan, suami istri itu demi apa ya, kita akan tampilkan ya. Ini ada juga nih di media sosial, di YouTube, di nih ada ya, demi apa sih sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat dulu ya, di gambar ini ya. Demi apa, demi apa. Ini ada judul di sini. Tunggu saya hilangin dulu itu iklannya ya. Ya, ada judul di sini, hubungan Paula Verhoeven dan anak-anaknya disorot usai disebut manipulatif oleh Baim Wong. Teman-teman perlu ketahui ya bahwa beberapa waktu yang lalu teman-teman, apa namanya ini volumenya udah kencang belum ya? Oke, sudah ya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita masih melihatnya itu masih adem ya. Ada tayangan mereka berempat itu dalam satu mobil, ya kan? Dalam satu mobil terus ketawa ke TV, akhirnya diunggah tuh sama Mbak Imbong. Kemudian tidak lama akhirnya diunggah juga sama Paula Verhoeven. Orang bertanya-tanya ini dalam rangka apa, ini kapan dan sebagainya gitu kan. Oke. Kemudian sidang berlanjut ya, sidang berlanjut. Nah, setelah sidang itu ada ahli yang dihadirkan. Nah, dari sinilah bermula ketika dulu. Silakan teman-teman boleh tapping ya. Ketika ahli ini mengatakan bahwa menurut kacamata digital forensik gitu ya, ada kekerasan fisik, begitulah ceritanya tuh. Ada kekerasan fisik. Menurut ahli digital forensik. Teman-teman mungkin tahu ya namanya Pak Abimanyu. Rame tuh setelah adanya Pak Abimanyu mengatakan itu. Tidak lama kemudian Paula Verhoeven mengunggah video pendek suara dari Kenzo. Ketika itu Kenzo menangis. Oke ya teman-teman ya. Kenzo menangis tuh. Nah, tangisannya itu ada kalimat yang diucapkan. Kalimatnya adalah, Mama jangan kesini, nanti Papa marah. Nanti Mama dimarahin Papa, gitu deh pokoknya. Ya, itu dalam banget maknanya. Nah, teman-teman, setelah ada unggahan itu, kemudian Mbak Imbong setelah sidang konferensi pers. Nah, konferensi pers itulah yang akhirnya mengeluarkan statement-statement dengan kalimat-kalimat yang menjawab dari apa yang menjadi
tayangan Paula Verhoeven. Tayangan Paula Verhoeven begitu unggahannya itu di media sosial, ramai itu, meledak, ya kan? Meledak. Bagaimana tidak seorang anak yang usianya masih di bawah 5 tahun, ya katakanlah 3 tahun lebih ya, bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang menimbulkan begitu banyak pendapat, termasuk pendapat daripada seorang psikolog. Nah, itu masalahnya. Pada akhirnya, teman-teman, mohon maaf ya, ini fakta semua yang kita ceritakan di sini ya. Pada akhirnya, teman-teman, Baim Bom konferensi pers. Banyak tuh sudah disampaikan ya, kita sudah ulas ya. Banyak ya. Ada dari pengacara nih ya, ada muncul dalil-dalil baru. Ada apa namanya, Paula Verhoeven, seseorang yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani, tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Itu yakin ditujukan kepada Paula Verhoeven, itu satu. Ya, ya ingat ya, teman-teman juga ingat semua lah. Saya begini aja ya, biar nggak lelah ya. Apa namanya, dikatakan sebagai seseorang yang disebut sebagai seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani, gitu ya. Oke, itu satu. Kalau tidak sehat jasmani dan rohani, akhirnya apa? Orang gila itu, sakit jiwa. Dan itu ditujukan kepada Paula Verhoeven. Itu baru satu. Yang kedua adalah, kata pengacara, anak juga bisa mengatakan bahwa mamahnya jahat. Mamanya jahat. Ini ditujukan kepada siapa? Paula Verhoeven. Artinya apa? Sudah ada dua nih. Tidak sehat jasmani dan rohani, kemudian mamanya jahat. Ya kan? Oke. Ditambah lagi ketika itu tuh Baim sempat bersumpah tuh. Sumpahnya kalau nggak salah gini. Gini. Papa saya itu sakit tuh gara-gara, intinya gitu lah. Yang dimaksud di sini siapa? Paula Verhoeven lagi. Gitu kan? Terus ada lagi, dia itu manipulatif. Jadi banyak sekali nih dalam satu konferensi pers itu, banyak sekali manipulatif. Ya. Sehingga rame ini di berbagai media sosial, ya. Saya sebutkan lagi ya, teman-teman ya. Ini nggak bohong, ini apa ada aja ini. Saya nggak mau, bohong tuh nggak mau. Nanti dikira, ada yang kemarin dikira adu domba. Enggak, saya nggak ngadu domba, ini nyata. Pengacara mengatakan seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani. Seseorang itu pasti Paula Verhoeven. Kemudian anak juga bisa mengatakan mamanya jahat. Itu artinya apa? Menyebut bahwa Paula Verhoeven jahat. Dua. Kemudian Baim Bom mengatakan bahwa ayah saya tuh sakit, nonton terus di depan televisi gara-gara. Tiga, ya kan? Kemudian yang keempat adanya manipulatif. Mungkin kalau ada tambahan lagi, mungkin teman-teman bisa tapping ya, boleh tapping di itu ya. Sehingga rame semua di media ini. Bahkan sesi terakhir ketika Baim Bom setelah selesai konferensi pers ya. Setelah selesai konferensi pers, Baim Bom mengatakan bahwa ada video. Akhirnya videonya disebarkan tuh. Videonya. Macam-macam videonya. Ada rekaman, ada video. Saya hapus. Ini saya dulu ya, teman-teman ya. Saya hapuskan dulu. Biar jernih, ini ada lensanya ini. Ya.
rekaman video disebarkan kepada wartawan nih. Apakah itu benar atau editan kita tidak tahu ya. Yang jelas disebarkan tuh sama Mbak Imbong ya, sama Mbak Imbong. Nah, teman-teman, setelah disebarkan itu ramai lagi di media, perang lah. Banyak ini teman-teman. Ada sih yang apa namanya, yang tetap memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven, ada juga yang memberikan dukungan kepada Mbak Imbong, ada juga yang bimbang. Ya, bimbang itu maksudnya bimbang itu aduh kok begini ya gitu ya. Bimbang. Nah, tapi ada teman-teman yang cerdas. Ada yang teman-teman yang cerdas yang mengatakan bahwa itu kan editan gitu. Ada yang cerdas begitu. Nah, dari sinilah sebenarnya saya memberikan judul di sini ya. Judul di sini, ini judulnya nih, di running tag ini ya. Perang bukti di media sosial antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Demi apa? Gitu ya. Ini ada dari Mbak Lili Hartati. Nah, ini Mbak Lili Hartati, saya tampilkan itu ya, Mbak Lili Hartati ya, ada di situ ya. Tetap dukung Paula. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau tapping juga boleh ya. Ini fakta teman-teman. Saya nggak berbicara adu domba atau enggak. Ini fakta karena kita menyoroti persoalan ini. Ya kan? Karena persoalan yang begitu lama, bertele-tele, panjang banget, menimbulkan begitu banyak perhatian. Bahkan ini teman-teman, waktu yang diberikan oleh undang-undang terhadap kasus ini adalah 6 bulan. Ini hakim betul-betul memaksimalkan waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau tanggal 8 Oktober, gugatan cerai mulai sidangnya itu tanggal 23 kalau tidak salah, dan seterusnya sampai di bulan Maret. Ya bisa habis ini waktu 6 bulan. Jadi waktu yang diberikan itu hanya 6 bulan teman-teman. Nah 6 bulan itu ya bulan ini. Dan sidang terakhir itu sebelum putusannya, sidang terakhir itu mungkin bisa besok besok ya tanggal 21 ya besok itu sidang lokasi. Nah masalahnya di sini adalah perang daripada media sosial terkait dengan bukti ini. Teman-teman sudah pada cerdas nih membandingkan. Begitu dulu ya awal-awal ya, wah ditayangkan tuh adanya perselingkuhan itu yang ada pakai topi naik mobil itu, ada pakai topi naik, wah rame tuh katanya. Ternyata bukan kan? Ternyata bukan. Nah masalahnya sekarang adalah dalil perselingkuhan. Ada yang unik, dalil perselingkuhan ini mula-mula memang dalil perselingkuhan ini teman-teman ya. Dalil perselingkuhan ini adalah perkara pokok yang diajukan menjadi gugatan cerai itu ya karena adanya dalil perselingkuhan. Nah, dalil perselingkuhan ini sampai detik ini belum ada yang menceritakan, membahas, menampakkan bukti bahwa benar adanya perselingkuhan. Ternyata nggak ada. Saya katakan nggak ada, kenapa? Karena saya nggak pernah mendapatkan video apapun ya di media sosial maupun di media manapun terkait dengan adanya perselingkuhan. Sekarang yang muncul di media sosial adalah suara, rekaman, percakapan. Percakapan beredar begitu banyak, entah kapan dibuatnya kita tidak tahu, tapi seolah-olah dalam video rekaman itu, seolah-olah ya, mohon maaf ya teman-teman ya, seolah-olah itu adalah Mbak Imbong dan Paula gitu ya. Ada Mbak Imbong dan Paula, ini masif ya. Ada sahabat Mbak Imbong yang secara masif itu memberikan statement
saya tahu persis, saya tahu sendiri, saya lihat sendiri gitu. Ya, namanya kalau nggak salah Vista Putri itu di berbagai media muncul dia, tapi banyak yang nggak ini. Saya ngelihat dari apa video-video yang ditayangkan, komentar-komentar di bawahnya ini netizen semua. Begitu banyak ini ya, begitu banyak yang berkomentar. Nah, yang namanya perselingkuhan itu teman-teman, ya, itu bahasa hukum ya, ini kita bahasa hukumnya, karena ini juga sudah permasalahan hukum. Bahasa hukumnya itu hubungan persetubuhan. Nah, kalau buktinya hanya cerita-cerita, katanya. Ada lagi yang kelihatan mau ke arah-arah sana. Contohnya, ngapain kamu di kamar mandi 2 jam? Contohnya itu ya. Nah kan kalau dia ada di situ, kalau Mbak Imbong ada di situ, istrinya ada 2 jam di kamar mandi, tinggal buka kamar mandinya. Ngapain kamu di kamar mandi? Kebanyakan kalau kamar mandi enak, nyaman, itu orang bisa berjam-jam di kamar mandi. Bahkan itu suatu hal yang tidak mustahil dilakukan para ibu-ibu ketika nyaman di kamar mandi. Dia lama-lama di kamar mandi. Tapi bukan berarti dia sedang selingkuh. Nah gitu ya. Masa selingkuh di kamar mandi? Ya enggak? Aneh kan? Aduh, malah diketawain orang ya. Itu jadi saya pribadi berpendapat ya, karena saya tidak menemukan adanya video maupun percakapan perselingkuhan, maka saya menganggap perselingkuhan itu tidak ada. Kalau perselingkuhan itu tidak ada, maka menurut pendapat saya, teman-teman ya, dalil tidak dapat dibuktikan. Kalau dalil tidak dapat dibuktikan, maka tuduhan itu ya, tuduhan yang disampaikan oleh pengacara Mbak Imbong dan Mbak Imbong itu, dalil perselingkuhan itu tidak ada. Maka muncul dalil baru. Ya teman-teman ya, muncul dalil baru. Apa dalilnya? Penyebab trauma anak. Dikatakan ya, ini benar-benar terucapkan oleh pengacara, bahwa anak-anak trauma dengan ibunya. Itu dalil baru. Setelah sidang berlanjut, kemudian muncullah dalil itu yang katanya adalah anak-anak trauma dengan ibunya. Sehingga ketika sidang pembuktian, dihadirkanlah saksi ahli yang terkait dengan anak. Gunanya adalah untuk memberikan keterangan kepada hakim bahwa dalil baru ini didukung dengan ahli. Gitu kan? Nah, rame lagi itu. Begitu ramenya terkait dengan trauma anak, akhirnya muncul tuh unggahan dari Paula Verhoeven terkait dengan kedekatan ibu dengan anaknya. Marah nih para netizen, mana ada anak trauma dengan ibunya, mana ada anak trauma dengan ibunya. Begitu rame pendapat-pendapat netizen, ya kan? Nah, puncaknya adalah ketika sidang sudah selesai nih, di pihak Mbak Imbong sudah selesai, muncul sidang berikutnya, yaitu pembuktian dari pihak Paula Verhoeven. Pihak Paula Verhoeven ini menghadirkan saksi Abimanyu, ahli